Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeskiel 37 ayat 23. Demikian bunyinya. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman-Nya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Allah melakukan hal yang nampaknya atau menyuruh hal yang nampaknya irasional dengan berkata kepada Yeskiel, ambil sebuah papan dan tuliskan di sana Yehuda, Israel beserta dengan pengikutnya, dan satu papan lagi untuk Yusuf, papan Efraim. Orang bereaksi dengan hal itu. Sama halnya ketika saudara pergi ke pagelaran seni. Ketika saudara melihat lukisan di sana, lukisan itu menjadi sesuatu hal yang abstrak, dan kemudian mencari tahu apa sebenarnya arti di balik itu. Ketika saudara membaca sesuatu hal yang abstrak tersebut, belum tentu atau mungkin hal itu dilukiskan bukan dengan adanya hal yang ingin disampaikan, tetapi kita terkadang larut dengan itu semua, terbuai untuk memikirkan, dan kemudian kita lupa waktu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya pelukis itu hanya melukiskan begitu saja, dan itu adalah pemikiran yang abstrak. Lain hal ketika seseorang melukiskan sesuatu hal yang memiliki pesan penting di dalamnya. Itu perlu kita cari tahu dan gali maknanya. Hal ini menjadi sesuatu hal yang nampaknya abstrak, tetapi ini adalah sesuatu hal yang konkret. Karena ternyata Allah menunjukkan ini kepada Yeskiel supaya bangsa Israel tahu bahwa Allah sendiri yang akan bekerja dan mempersatukan kembali. Kita tahu bahwa bangsa Israel setelah Raja Salomo terpecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Kapan mereka akan dipersatukan? Yang luar biasanya adalah konsep ini ternyata bukan lagi
konsep kecil terkait nasionalis, tetapi menjadi hal yang bersifat universalis. Sebab Pauluslah yang berkata, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi tuan, tidak ada hamba, tidak ada Ibrani, tidak ada Yunani, semua adalah yang dipersatukan di dalam darah Kristus. Ini menjadi sangat menarik. Kita dipersatukan di dalam darah Kristus, sehingga hal ini telah tergenapi. Dari Yehuda, Israel, Efraim, Yusuf, tergenapi karena kita menjadi satu di dalam pohon anggur itu. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan menghasilkan? Ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita. Allah menuntut tentang hasil atau buah. Allah berkata, mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya. Apakah kita telah melepaskan diri dari itu? Dewa-dewa yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka, apakah kita telah melepaskannya? Jangan-jangan kita masih memiliki yang disebut dengan jimat dan lain sebagainya dalam tubuh kita, padahal kita sudah menjadi orang Kristen. Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Ini seperti penyakit yang disembuhkan dan mereka menjadi tahir. Sebenarnya penyakit yang lebih berbahaya bukanlah kanker atau sejenisnya. Memang itu bisa membunuh, tetapi penyakit yang lebih mengerikan adalah kematian. Bahwa sebenarnya jika seseorang mati dalam keberdosaannya dan dia tidak dibangkitkan, itu menjadi penyakit yang paling menyakitkan, dan mereka akan merasakan dampaknya. Ketika yang satu dibangkitkan untuk masuk ke dalam surga, yang satu dibangkitkan untuk penderitaan, bukankah itu penyakit jika mereka pada akhirnya menderita? Sebab penderitaan itu dimunculkan oleh penyakit itu. Mari saudaraku memikirkan hal ini dengan baik. Kita telah dipersatukan dan kita adalah satu di dalam Kristus, sehingga ini perlu kita syukuri dan kita harus bisa berterima satu sama lain di dalam iman percaya yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Engkau telah menggenapi apa yang Engkau katakan. Bukan hanya bangsa Israel yang Engkau persatukan, tetapi kami juga telah Engkau persatukan Bapa di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kini kami bertekuk lutut hanya di hadapan Tuhan, supaya Engkaulah yang memberkati kami, yang menunjukkan jalan yang akan kami jalani. Biarlah ya Tuhan, lewat apa yang telah Engkau nyatakan dan berikan kepada kami akan sungguh-sungguh memuliakan-Mu lewat hal nyata yang kami kerjakan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.